Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'du. Ya, di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas berbagai hal tentang perjuangan Nabi dan para sahabatnya, di mana Nabi tetap teguh ya memperjuangkan dakwah Islam ini sekalipun paman yang sangat mencintainya dan dia pun mencintai pamannya meminta tolong untuk menghentikan dakwah, maka beliau dengan lantang mengatakan, seandainya orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah ini, ya saya tidak akan berhenti. Ya, kemudian juga bagaimana seorang Mus'ab bin Umair, ya, salah seorang sahabat Nabi yang awalnya kaya raya, ya memiliki segala apa yang dia inginkan, sangat-sangat berkecukupan, ya kemudian dia rela kehilangan semua itu untuk bisa beriman ya kepada yang berhak untuk diimani, menyembah kepada yang berhak disembah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memeluk agama yang paling benar, yaitu agama Islam ya. Kemudian kita juga telah mengetahui bagaimana Utsman ibn Maz'un ya ketika beliau mengambil perlindungan dari Walid bin Mughirah, ya, salah satu orang yang dituakan dan dihormati di tengah-tengah kaum Quraisy. Ya, kemudian ketika Utsman melihat saudara-saudaranya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak mendapatkan perlindungan, ya, kemudian disiksa sedemikian rupa, ya, maka dia tergoyah hatinya, kasihan melihat saudaranya seagamanya. Maka dia mengatakan, saya lepaskan perlindunganmu wahai Walid, dan saya memilih perlindungan yang lebih kuat daripadamu, yaitu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga akhirnya mata Utsman dihantam ya oleh orang kafir hingga bonyok matanya terluka, tapi hatinya merasa bahagia ya, karena bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara muslimnya dan bisa lebih menambah keimanannya untuk meyakini bahwa Allah pasti melindunginya. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, muharabatu Quraisy li Rasulillah SAW wa tafannunihim fil idza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana perlawanan ya, kebencian, permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana mereka dengan berbagai macam siksaan mereka berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Falamma lam talqa Quraisy najahan fi sarfi haula'il fityan alladzina aslamu. Ketika orang Quraisy tidak mampu mengubah pendirian mereka-mereka para pemuda dari suku-suku mereka, kabilah-kabilah mereka yang telah masuk Islam untuk keluar dari Islam, walam yalin Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak juga kendor ya dalam berdakwah, walam yuhabihim, dan juga tidak tidak mau dikompromi ya, tidak mau kerjasama begitu, tidak mau atur damai ya, tetap pada pendiriannya untuk berdakwah. Ishtadda alaihim dzalik, maka itu makin membuat mereka marah ya. Fa'agru bi Rasulullah SAW sufa'ahuhum ya, maka mereka menyuruh orang-orang yang SDM rendah dari kalangan mereka, fakadzabuhu, untuk mendustakan Nabi, wa adzauhu, untuk mencelakai Nabi, wa ramahu bisihir was-si'ri wal kahana wal junun ya, dan untuk mengolok-olok Nabi dengan hinaan seperti tukang sihir, tukang syair ya, tukang omon-omon ya, wal kahana, dukun ya, wal junun, dan orang gila, wa tafannanu fi idai Rasulullah sallam dhahabu fihi kullu madhhab ya, dan bagaimana mereka bervariasi ya dalam menyiksa Nabi, dan mereka melakukan berbagai macam cara untuk membuat Nabi berhenti ini melakukan dakwanya. Wa kana asyrafahum mujtami'ina yauman fil hijar ya, pada suatu hari pembesar-pembesar Quraisy berkumpul di Hijar, yang biasa orang kenal dengan Hijar Ismail. Itu nama saya sebagai Al-Hijar ya. Kenapa disebut Al-Hijar? Karena singkat cerita sudah dibahas sebelumnya, ketika pembangunan Ka'bah ketika Nabi berumur 35 tahun, dananya tidak cukup karena mereka walaupun orang-orang jahiliyah, ketika berurusan dengan Ka'bah mereka tidak mau membangun Ka'bah ini, tidak mau renovasi kecuali harta yang halal, dan harta halal sedikit ya. Akhirnya tidak selesai pembangunannya, maka bangunan yang sisa dipasangi bebatuan yang dikenal dengan Al-Hijar. Makanya orang kalau pergi umroh masuk di Al-Hijar itu sama dengan mereka yang derajatnya sholat di dalam Ka'bah ya, hitungannya sama dengan sholat di dalam Ka'bah.
Ya, akhirnya wa marra bihim ta'ifan bil bait. Ya, dan kemudian Nabi lewat lagi tawaf ya di Ka'bah. Faghamusuhu bi ba'dil qaul. Maka orang-orang kafir Quraisy yang berkumpul ini pembesar-pembesarnya mengolok-olok Nabi ya dengan kata-kata. Wa adu bidzalika thalatha marrat. Ya, setiap Nabi lewat dia selama 3 putaran. Ya, nah, tawaf kan ada 7 putaran. Selama 3 putaran itu diolok terus. Fawaqafa, akhirnya Nabi berhenti. Summa qala, kemudian Nabi berkata, atasma'una ya ma'syara Quraisy. Apakah kalian mendengar wahai pemuka-pemuka Quraisy? Ama walladzi nafsi bihadi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, ya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tukum bidzabhi, saya datang kepada kalian dengan sembelihan, maksudnya peperangan ya, kita akan berperang nanti nih. Ya. Nanti akan ada pertumpahan darah ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, nanti akan ada pertumpahan darah di antara kita. Faus kita lah kaum. Ya, maka seketika mereka terdiam ya, orang pembesar Quraisy ini terdiam, fala harak bihim, dan mereka tidak bisa bergerak ya, seakan-akan kalau dalam hadis yang kami baca itu ada burung di atas kepalanya. Wasaru yulatifunahu bil qaul, akhirnya setelah disampaikan begitu oleh Nabi, orang pembesar Quraisy ini langsung melembuti Nabi ya, langsung cari-cari muka begitu, langsung kalau bahasa kita mungkin menjilat ya, ya dikasih kata-kata bagus ya kepada Nabi, langsung berubah cara bicara yang tadinya awalnya mengolok-olok berubah menjadi lemah lembut ya, memuji karena takut dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Falamma kana minal ghad, ketika besok wahum fi maqamihim, dan mereka di tempat mereka. Tala alaihim Rasulullah SAW, datang Nabi SAW, fawasabu ilaihi wasbata rajulin wahid, maka mereka Nabi SAW dikepung ya, diserbu oleh banyak orang ya, orang-orang kafir Quraisy menyerbu satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ahatu bihi, kemudian mereka mengepung Nabi. Wa akhadha rajulun minhum bimajma'i ridaihi, kemudian ada salah satu dari mereka mengambil pakaiannya Nabi ya, pakaian rida itu pakaian atasnya. Kemudian dicekik Nabi ya. Faqama Abu Bakar radhiyallahu an dunahu wa huwa yabki, kemudian datang Abu Bakar melerai dan dia sambil menangis. Wa yaqul, dan berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, tega kalian bunuh orang yang cuma mengatakan Tuhanku adalah Allah. Gara-gara mengatakan Tuhannya adalah Allah, kalian tega bunuh ya. Fansarafu anhu, akhirnya orang kafir Quraisy meninggalkan dirinya. Waraja Abu Bakar yauma idzin, kemudian pada suatu hari Abu Bakar kembali. Wa qad sada'u fawqa ra'si wa qad jarru bi lihyati, kemudian diserang atas kepalanya ya, sampai lukanya itu membasahi ininya, jenggotnya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman falam yalqa wahadun minan nasi illa kadzabuhu wa adahu. Ya, kemudian pernah suatu hari Nabi SAW keluar, tidak ada dia temukan orang kecuali pasti mendustakannya dan pasti berusaha mencelakainya, ya, mengusiknya. La hurun wala abdun, dari kalangan yang merdeka maupun dari kalangan para budak. Faraja'a Rasulullah SAW ila manzil, maka kembalilah Nabi SAW ke rumahnya ya, karena semua orang di luar melakukan hal buruk ya kepada Nabi. Fatadatsara, maka Nabi kembali ke rumahnya, kemudian mengenakan selimut. Min syiddati ma asabahu, dari beratnya apa yang beliau SAW derita. Fa anzalallahu ta'ala alaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, berdirilah, bangunlah, dan berikanlah peringatan. Bayangkan, Nabi disiksa sedemikian rupa, kemudian Nabi mencoba beristirahat sejenak menggunakan selimut, Allah bangunkan. Berdiri, bangun, berikan peringatan ya, sebarkan dakwanya. Ya. Kemudian wama fa'ala kuffaru Quraisy bi Abi Bakar, apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy terhadap Abu Bakar. Wa qama Abu Bakar yauman finnas, ya, pernah suatu hari juga Abu Bakar berdiri di hadapan manusia. Yada'u ilallahi wa ila rasuli, mengajak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tharal musyrikuna ala Abi Bakar, kemudian orang-orang musyrik ketika itu memberontak ya kepada Abu Bakar, ya, menolak dakwanya Abu Bakar. Fautiyah, maka Abu Bakar diinjak-injak. Wa duriba darban syadida, kemudian dipukuli dengan pukulan yang sangat keras. Wa ja'ala Uqba ibn Rabi'ah, kemudian Uqba ibn Rabi'ah
yadribuhu bina'laini makhsufatain, memukul Abu Bakar dengan kedua sandalnya yang ditambal. Yuharrifuhu ma liwajhi, sandal itu dikasih begini, dihantam-hantam fokus menyerang wajahnya Abu Bakar. Hatta ma yu'rafu wajhahu min anfi, sampai orang tidak tahu yang mana sudah wajahnya ini, yang mana hidungnya Abu Bakar, yang mana telinganya, yang mana pipinya. Ya saking hancurnya, dihantam pakai sandal yang ditambal. Itu sandal berat. Kalau ditambal lagi lebih berat lagi. Ya, dan sandal orang Arab itu khuf ya, khuf itu kayak sepatu kulit ya, yang kalau lobang ditambal pakai kulit lagi, sehingga banyak tebal kulitnya ya, sehingga sakit juga itu kalau dipukul dengan bertubi-tubi lagi, dengan kedua-duanya lagi. Wa hamalat Banu Taimin Aba Bakrin wa hum la yashukkuna fi mautihi. Ya, akhirnya dibawalah Abu Bakar ini oleh sukunya Bani Taim, Bani Taim, ya, Bani Taim ke rumahnya. Ya, kemudian mereka itu geram ya, bahkan mereka berjanji kalau Abu Bakar meninggal gara-gara ini, maka mereka pasti akan membunuh Uqbah ibn Rabi'ah. Ya, memang solidaritas ya terhadap suku ketika itu sangat kuat. Ya, walaupun beda agama antara Abu Bakar dan Bani Taim, mayoritas ya, tetap mereka atas nama sedara, sesuku ya, seketurunan ya, siap membela bangsanya ya. Makanya kalau Abu Bakar kata mereka mati ini, ya kita akan matikan juga orang yang membuat dia mati, yaitu Uqbah ibn Rabi'ah. Wa takallama akhiran nahar. Akhirnya di siang hari, di akhir siang, Abu Bakar tersadar, kemudian berkata, ya, apa yang dikatakan Abu Bakar, ma fa'ala Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah SAW di tengah lukanya yang begitu banyak, di tengah perih yang dia rasakan di sekujur wajahnya, ya, dia dan tubuhnya, Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetap memikirkan Rasul SAW di atas dirinya. Famassu minhu bi alsinatihim wa adzaluhu. Ya, maka Banu Taim mengolok-olok Nabi SAW dan menghinanya. Ya, kenapa? Karena kecewa mereka. Ternyata Abu Bakar lebih memikirkan Nabi daripada dirinya sendiri. Wadanat minhu Ummu Jamil. Akhirnya datanglah, mendekatlah Ummu Jamil. Wahia Ummu Jamil ini anaknya Khattab, berarti saudarinya Umar bin Khattab. Wahia mimman aslama, dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Fasa'alaha an Rasulillah SAW, maka ditanyalah Ummu Jamil oleh Abu Bakar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah Ummu Jamil, hadhihi ummuka tasma, ini ada ibu mendengar. Ibu Abu Bakar namanya Ummul Khair ya. Qal, maka berkatalah Abu Bakar, fala syai'a alaiki minha, ya tidak usah urusi itu, maksudnya tidak usah hiraukan. Qalat, maka berkatalah Ummu Jamil, salim soleh, Nabi Muhammad itu dalam keadaan selamat dan dalam keadaan baik ya. Qal, maka berkatalah Abu Bakar, fa inna lillahi alayya alla adzuqa ta'aman wala ashraba syaraban. Ya, sesungguhnya demi Allah saya tidak akan memakan makanan dan meminum minuman. Ya, makanya ibunya itu Ummul Khair ketika mencoba kasih makan Abu Bakar, menyuap Abu Bakar tidak mau. Ya, karena Abu Bakar bersumpah bahwa dia tidak akan makan makanan dan tidak akan minum minuman au atiya Rasulullah SAW, sampai dia mendatangi Rasulullah SAW. Fa amhalata hatta idza hadatir rijlu wa sakanan nas. Maka yang keduanya, Ummu Jamil dan ibunya Abu Bakar bilang, kasih waktu dulu sebentar, tunggu agak tenang dan orang-orang juga tenang dulu. Ya, artinya tidak rame. Kharajata bihi yattaki alaihima. Ya, ketika orang-orang sudah tenang, sudah istirahat ya mungkin, maka keluarlah keduanya bersama Abu Bakar sambil yattaki alaihima. Abu Bakar bersandar ya di atas keduanya. Hatta adkhalatahu ala Rasulillah SAW. Ya, sampai keduanya memasukkan memasukkan Abu Bakar ke Rasulullah SAW. Warakkalahu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kasihan melihat Abu Bakar. Fada'a Rasulullah SAW li ummihi. Maka Nabi mendoakan ibunya Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar datang ke Nabi, bertemu dengan Nabi. Nabi melihat Abu Bakar dalam keadaan terluka parah, Nabi bersedih.
Ya, kemudian Nabi memeluk dan mencium Abu Bakar, kemudian Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Bakar. Ya, wada'aha ilallah fa aslamat. Kemudian diajaklah ibunya Abu Bakar untuk masuk Islam, maka ibunya Abu Bakar pun masuk Islam. Ya, semoga eh, bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.